Unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UI di akun Twitter resminya yang menyematkan gelar kepada Jokowi sebagai the King of Lip Service masih terus menuai kontroversi. Senior mereka, Valdo Maldini, mengatakan BEM UI sudah menjadi limbah politik. Publik sekarang punya hak untuk menilai siapakah yang merupakan limbah. Apakah Leon dan kawan-kawan yang menyuarakan suara hati rakyat dengan cara mereka atau Valdo yang berpindah-pindah tempat singgah sebagai politisi? Kami memenuhi panggilan tersebut. Dalam pemanggilan tersebut, kami menjelaskan mengenai alasan kenapa kami melakukan propaganda yang mengkritik pernyataan-pernyataan Jokowi yang tidak sesuai dengan realitanya. Dan dari keterangan-keterangan tersebut, pihak universitas nantinya akan membahas mengenai tindak lanjut dari propaganda yang kami buat. Namun kami dari BEM UI menegaskan dan memastikan bahwa kami tidak akan menurunkan atau men-take down postingan tersebut karena kami merasa kritikan yang kami berikan sudah mempunyai dasar kajian terlebih dahulu. Tindak lanjutnya, mulai siang ini kami akan memposting atau kemudian mengupload infografis dan kecerdasan yang sebenarnya sudah kami buat sejak lama, namun akan kami upload ulang untuk sebagai pencerdasan dari propaganda yang kami lakukan. Hai guys, ketemu lagi kita. Hari ini Selasa 29 Juni 2021. Siang-siang gini kembali gue ajak lu semua nongkrong di lunch break, di mana gue akan temenin lu menikmati santap siang sambil ngobrol-ngobrol santai tentang banyak hal yang terjadi dan lagi rame ya di sekitar kita. Nah, terkait dengan lunch, gue ingin ingatkan sama lu semua, ini saatnya kita untuk terus berupaya meningkatkan imunitas. Dan makan makanan yang bergizi itu merupakan salah satu faktor yang penting. Ya, so saran gue, lu makanlah makanan yang dikategorikan sebagai makanan beneran ya. Artinya memenuhi 4 sehat 5 sempurna gitu deh kalau rumus baku zaman dulu ya. Hindari dulu gorengan, es krim dan segala macam, tapi lebih ke sayuran, buah-buahan, protein yang tinggi gitu supaya tadi imunitas kita terjaga. Nah, di samping itu 2 formula yang lain yang penting adalah 1, lu jaga banget istirahat. Istirahat yang cukup, ada nasihat bijak dari beberapa dokter. Kita lakukan gerakan menambah jam tidur 1 jam dari jam normal yang biasa lo lakuin sehari-hari. Sejam loh bro ya, jangan sehari. Di samping itu terus ya olahraga ringan, walaupun kita stay at home, walaupun rumah kita misalnya sempit ya segala macam nggak apa-apa. Ya lu bisa apa kayak gitu, ngangkat-ngangkat apa, push up, or apapun lah ya. Paling nggak lu berjemur di pagi hari. Nah bro, ada satu lagi sebenarnya ya. Rumus untuk meningkatkan imunitas adalah tetap kita menghindari stres yang berlebihan. Ya, ketika kita bisa fun, kita bisa senang, kita bisa happy, bisa tersenyum, tertawa, terbahak-bahak, apalagi ya, itu akan meningkatkan imunitas. Teorinya begitu dan itu sudah proven. Karena itu bro, gue nggak pengen ngebahas yang serius-serius ya. Walaupun kalau lihat tadi di video opening kelihatan banget kita masih akan ngobrol tentang heboh ya di dunia nyata maupun dunia maya. Gara-gara BEM UI ngeluarin tweet yang memberikan predikat kepada Jokowi sebagai the King of Lip Service. Jangan coba-coba mantra menerjemahkan ke dalam bahasa Betawi ya. Parah, akan menjadi Raja Ngibul. Kacau. Disitulah kita ngelihat ya bahwa bahasa Betawi lebih praktis, lebih tajam ketimbang bahasa Inggris. Coba lu bandingin, the King of Lip Service ngomongnya susah, panjang pula ya kan. Ejaannya ruwet. Raja Ngibul, betokcer ya. Nah bro, kita tahu ya pro kontra itu dahsyat banget ya. BEM UI banyak menuai pujian karena kayaknya sebagian rakyat itu merasa suaranya terwakili. Ya, tapi pada sisi yang lain yang menghujat juga banyak banget. Jadi menurut gue imbang ya. Itu kayaknya memang resiko ketika satu institusi ataupun seorang tokoh, dalamnya adalah ketua BEM UI ya, Leon, itu mempublish sesuatu yang kontroversial seperti itu. Harus siap ya, harus siap. Nah bro, ini gue tayangin lagi ya tweetnya, rangkaian tweet dari BEM UI. Ngomong tadi ya, menyebut Jokowi sebagai the King of Lip Service dengan sejumlah argumentasi.
Ya, di capture nih beberapa momen di mana terdapat ketidakkonsistenan antara apa yang diucapkan oleh Jokowi dalam banyak kesempatan dengan realita di lapangan. Ya, misalnya tentang penguatan KPK, tentang minta didemo, ya kan, dan juga tentang banyak kasus yang lain, ya, undang-undang ITE dan sebagainya. Lihat lagi nih ya. Nah bro, gue nggak pengen bahas itu lebih detail lagi. Tapi ada yang menarik nih. Ya, ini seniornya Leon, ya, aktivis BEM juga, yang sekarang jadi politisi, terakhir hinggap di PSI ya. Gua nggak tahu ya, apakah ini tempat singgah terakhir ya, persinggahan terakhirnya Valdo, atau Valdo masih akan melanjutkan tracknya yang lompat dari satu partai ke partai lain. I don't know. Ya, mungkin Valdo ini belajar dari siapa ya? Dari Ruhut Sitompul kayaknya ya. Lu tahu gak sih si Raja Minyak? Kalau nggak salah kan itu karirnya ya, tracknya dalam konteks pindah-pindah parpol itu luar biasa. Dari Golkar, kemudian kemana? Ke Demokrat, kemudian ke PDIP gitu ya. Dahsyat. Ya mungkin Valdo belajar ya. Ya ini kan seniornya di politik. Nah Valdo tuh mengatakan begini, cukup tajam sih ya. Ini kayaknya kritik yang cukup keras kepada adik-adiknya, kepada Leon dan kawan-kawan yang saat ini sedang menggawangi BEM UI. Intinya Valdo mengatakan bahwa BEM UI ini sekarang menjadi sampah atau menjadi limbah politik. Waduh. Aduh, gue pas baca, ups. Jadi menurut Valdo, yang dilakukan oleh Leon dan kawan-kawan ini sekedar apa? Mendaur ulang lalu kemudian mengamplifikasi hal-hal yang sudah tersebar di media, termasuk media sosial. Jadi nggak dalam ya atau nggak gimana lah gitu ya. Jadi mendaur ulang. Ini yang mungkin dasar sehingga disebut sebagai limbah politik. Kemudian Valdo kayak curhat ya atau cerita lah. Dia bilang waktu dia jadi ketua BEM itu nggak tahu berapa kali ya, puluhan kali dia menggerakkan demo dan nothing change. Katanya begitu ya. Termasuk bikin diskusi, bikin apa macam-macam, nggak ada yang berubah katanya begitu. Jadi dia bilang kecuali kalau kemudian BEM UI ini memang berubah nih jadi gerakan politik praktis. Jadi menurut Valdo kayaknya nih ya kalau gue coba baca nih, kalau lu mau berubah, lu mau jadi agent of change, lu mau mengubah sesuatu ya lu terjun ke politik praktis. Mungkin itu ya, nggak tahu, mungkin gue salah kesimpulannya. Tapi yang pasti adalah menurut Valdo sekali lagi BEM UI ini sudah menjadi limbah. Limbah itu kan berarti sampah. Gue jadi inget ya apa istilahnya itu ya, ungkapan gitu ya, buanglah sampah pada tempatnya. Yang bagi orang-orang yang lagi pacaran, kemudian patah hati, putusnya nggak baik-baik, itu biasanya diubah menjadi buanglah mantan. Buanglah mantan pada tempatnya. Oke, bro, gue coba ngeliat ya, bisa jadi Valdo bukan cuma ngomong ya. Karena memang Valdo nampaknya punya langkah-langkah politik ya, yang sangat praktis memang, yang sangat impactful, minimal bagi dirinya sih. Ya gue nggak tahu, impact bagi orang lain apa enggak. Tapi yang jelas bagi dirinya. Ya tadi selain pindah parpol ya, kalau nggak salah sempat di PAN gitu. Kemudian pindah ke PSI ya. Hari ini jadi jubirnya PSI ya. Kemudian juga ini ya beredarlah foto di mana ternyata Valdo juga berteman akrab lah, berteman dekat dengan para buzzer RP. Ini adalah kelompok ya, gua nggak nyebut gerombolan ya, kelompok buzzer istana. Sayang ya, masih buzzer RP, pendapatannya masih dalam rupiah. Tapi banyak bro, sejahtera, buktinya pada betah ya kan. Nah mungkin ini ya salah satu contoh yang diberikan oleh Valdo kepada adik-adiknya para aktivis kampus. Bro, daripada lu nyampah di media sosial, gak jelas resultnya, mendingan kayak gua. Nah pas gua lihat tuh ya di foto itu ya, di situ kan ada Ade Armando juga ya, ada Valdo. Apa memang kemudian kalau kita ya bukan flashback, kita lihat di kasusnya BEM UI ini kan Ade Armando termasuk sosok yang keras banget ya, intens banget ngehajar Leon dan kawan-kawan ya, disebut pandir, disebut dulu masuk UI-nya nyogok gitu kan. Nggak tahu ya apakah ada obrolan antara Valdo sama Ade Armando ya sejawatnya di geng buzzer tadi. Ya, tapi ingat tuh ya Leon dibilang lu adalah limbah. Limbah politik. Untung gak limbah pabrik. Nah bro, gue pengen ngajak lu semua untuk kita lihat pas gak sih ya
apa yang dikatakan oleh BEM UI ya di dalam akun Twitter resminya bahwa Jokowi adalah the king of lip service. Gue bisa ngerti banget ya kalau pihak universitas ya itu marah besar ya seperti kebakaran jenggot. Walaupun gue yakin ya banyak yang gak punya jenggot ya. Karena kan UI sekarang sangat antipati sama apa yang disebut sebagai simbol-simbol kekadrunan. Jenggot, jilbab panjang, apalagi pakai cadar ya. Kemudian celana cingkrang, ya jidat hitam, itu kan dianggap simbol-simbol kekadrunan yang harus dibasmi, dibersihkan dari muka bumi. Nah, jadi ini kayaknya kebakaran jenggot ya. Dan mereka mengatakan ya dalam satu keterangannya bahwa apa yang dilakukan oleh Leon dan kawan-kawan ini bukan bentuk penyampaian kritik yang tepat dan menyalahi banyak sekali ketentuan yang berlaku. Salah satu yang disorot adalah membuat meme ya menjadikan Jokowi, presiden kita sebagai meme itu sangat tidak layak karena presiden adalah simbol atau presiden itu adalah bagian dari lambang negara. Itu argumentasinya ya. Bisa jadi ya, dahsyat juga ya. Presiden jadi lambang negara. Ya walaupun kalau kita lihat di konstitusi nggak pernah disebut ya. Kalau yang gua tahu ya, yang dianggap sebagai simbol-simbol negara itu adalah Garuda Pancasila dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika itu simbol negara. Apalagi bendera merah putih sang saka dwi warna itu simbol negara. Lagu kebangsaan itu simbol negara. Jadi kalau tiga hal ini diparodikan, nah itu kayaknya emang melanggar. Tapi kalau presiden kayaknya enggak sih ya. Tapi nggak apa-apa, namanya universitas kan pasti benar lah. Masa UI ya universitas terbaik di Indonesia. Peringkat berapa? 194 Asia. Peringkat 800 sekian dunia. Wih, top banget kan. Wih ya, masa iya UI nggak ngerti. Jadi kalau UI bilang ya, pimpinan UI, Humas UI bilang itu simbol negara. Kita hanya mengatakan yes, siap. Itu adalah simbol negara. Oke, bro. Yuk kita lihat ya. Kalau gue sih ngerasa ya emang Leon dan kawan-kawan ini kurang ajar. Masa presiden dibully? Kita ini harusnya bersyukur bro. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa mengaruniakan kepada kita seorang presiden sekelas Pak Jokowi. Dahsyat. Orangnya sangat sederhana, humble, tampilannya sangat lugu, nggak neko-neko, slogannya tokcer banget bro. Kerja, 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 wih dahsyat. Gak ada selama ini presiden kayak begitu. Luar biasa. Harusnya kita bersyukur bro. Ya, punya presiden sekali lagi yang nggak mikirin dirinya, nggak mikirin keluarganya, mikirin rakyat. Dahsyat. Jadi menurut gua nih Leon dan kawan-kawan nih emang kurang ajar. Ya nggak sih? Setuju nggak? Setuju nggak? Oke, kita evaluasi yuk. Gue ingin tunjukin sama lu di mana hebatnya Pak Jokowi dan kita tuh mesti bersyukur. Harus luar biasa. Misalnya Pak Jokowi mengatakan, ya kan sekarang orang-orang ribut ya. Emang pada rese nih ya kadrun-kadrun ya. Ngerubitin utang mulu. Utang di zaman Pak Jokowi itu fungsional banget. Ngebangun infrastruktur merata di semua daerah. Dan infrastruktur itu semua dimanfaatkan dengan optimal. Ya, menjadi leverage ya. Apa leverage itu? Mengungkit, menjadi faktor yang mengungkit peningkatan kesejahteraan yang luar biasa. Udah ngerasain semua kan? Dampak positif dari infrastrukturnya Pak Jokowi kan? Utang don't worry. Berapa sih sekarang? Baru 6.527 triliun. Piece of cake. Pak Jokowi udah bilang, udah menjamin di kantong dia ada data tentang 11.000 triliun dana milik WNI yang tersebar di banyak negara. Datanya di kantong saya katanya. Tinggal ditarik-tarikin. 6.000 T. Cincai. Ingat gak waktu awal-awal pandemi? Jadi kalau sekarang pandemi itu meledak lagi, tenang. Pak Jokowi dengan keterampilan dan kepiawaiannya, ya dengan kebijaksanaan kepemimpinannya yang luar biasa, bisa menangani itu dengan mudah sekali. Don't worry, sabar aja. Pak Jokowi bahkan di awal-awal sudah mengatakan, ingat nggak waktu kita kekurangan masker, kita bingung nih obatnya apa nih si COVID ini. Pak Jokowi sudah bilang, sudah beli nih ya, sudah menyediakan atau apa istilahnya waktu itu ya. Pokoknya sudah ada stok lah, 50 juta masker. Dan sudah membeli 2 juta dosis Avigan. Avigan ini waktu itu diklaim sebagai obat manjur buat COVID. Luar biasa kan perhatian Pak Jokowi bagi rakyat. Nah ini masih dalam berkaitan dengan krisis ekonomi nih yang
menjadi dampak ya, salah satu dampak yang paling signifikan dari COVID-19. Pak Jokowi menjanjikan penangguhan cicilan kalau yang lu punya kredit motor, kredit mobil tuh 1 tahun. Ya walaupun pas beberapa nggak bayar ke leasing ditarik juga sih kendaraannya. Pengangguran bakal digaji. Oh ya, kita akan punya mobil nasional. Jadi Malaysia tuh nggak usah bangga deh punya Proton segala macam, kalah, nggak ada apa-apanya. Nih lihat SMK ya, mobil SMK yang konon katanya sudah laku 6.000 unit. Tapi mungkin memang fokus SMK itu adalah ekspor ya bro ya. Jadi SMK itu saking canggihnya fitur-fiturnya gitu ya. Memang tidak diniatkan sebagai mobil lokal, nggak level. Udahlah kalau lokal kita pakai BMW, pakai Mercedes-Benz, yang lebih kaya lagi pakai Bentley, pakai apa lagi Ferrari, Porsche gitu ya. Itu lokal kelasnya. SMK itu kelasnya internasional, global, luar negeri, luar planet. Nah, karena itu maka walaupun sudah diproduksi dan laku 6.000 unit, kita hampir nggak pernah lihat. Wajar ya, karena memang konsumsinya bukan buat lokal ya. Stop utang luar negeri. Waduh. Jadi ini kalau 6.500 T itu bukan utang itu. Karena kalau kita baca di laporan keuangan pemerintah itu adalah pendanaan eksternal. Pembiayaan eksternal. Bukan utang bro. Lu jangan buta huruf. Bukan utang itu. Ya. Stop import pangan. Enggak ada import. Gak ada bro. Itu bukan import, itu cuma pembelian dari luar negeri untuk penguatan cadangan pangan nasional. Stok aja tuh, stok ya, bukan impor. Dulu suka lebay sih emang nih para kadrun nih, kacau emang, kacau. Mempersulit masuknya investasi asing, susah kan sekarang masuknya kan. Kata siapa? Mantan kepala BKPM yang kemudian naik pangkat. Ya gue bingung juga orang gagal naik pangkat ya. Bahlil Lahadalia yang kemudian jadi Menteri Investasi itu mengatakan, sebenarnya di depan pintu rumah kita nih sudah ada 700 triliun dana yang akan diinvestasikan oleh pihak asing. Tapi kemudian gak jadi masuk katanya. Karena apa? Prosedur rumit segala macam. Bahkan Menteri Keuangan bilang mumet ya, mumet ruwet tuh kalau investor asing mau masuk Indonesia. Jadi sebenarnya memang sengaja dibuat mumet ruwet supaya gak masuk. Kan janjinya Pak Jokowi begitu. Buyback Indosat. Nah, ini janji Pak Jokowi. Bentar lagi bro, tenang. Indosat akan segera dibeli. Gua nggak tahu ya, mungkin tahun 2300 ya dalam masa kepemimpinan Pak Jokowi yang periode berapa ya? Mungkin 10 atau 12 lah kira-kira ya. Kabinet diisi profesional, tidak bagi-bagi jabatan dan kabinetnya dibuat ramping. Wah, ramping sekali bro. 34 kementerian cuma, sekian belas ada wakil menteri ya. Ada staf khusus milenial. Malah ramping bro, waduh kurang ramping bagaimana ya, ramping itu kan perlu ya. Ya walaupun gak ramping-ramping amat kan, kalaupun gemuk tuh ada peribahasa mengatakan gak apa-apa gemuk yang penting sehat. Dan Pak Jokowi itu gak bagi-bagi jabatan, yang diangkat itu orang-orang yang kompeten bro, luar biasa. Contoh Nadiem Makarim, sukses kan dengan Gojek, wih. Sekarang Gojek udah merger pula sama Tokopedia, jadi Goto. Wah dahsyat, itu bukti. Aset Mas Menteri milenial, weh dahsyat. Makanya di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim, pendidikan kita melesat. Yang penting melesat bro, melesat bisa ke bawah bisa ke atas, ya kan? Yang penting melesat, janjinya kan begitu. Penguatan KPK sekarang jadi kuat banget, ya kan? Nggak bisa ditembus sama publik, nggak bisa ditembus sama jurnalis. KPK tuh kuat banget membentengi diri ya terhadap kritikan. Ya kuat banget di bawah kepemimpinan Firly Bahuri dengan undang-undang KPK yang baru. Ada TWK yang sudah membersihkan para kadrun dari KPK. Wah, luar biasa. Pak Jokowi sudah memenuhi janjinya. Bank Tani swasembada pangan. Semangat banget gue soalnya. Memuji junjungan gue Presiden Joko Widodo. Pertumbuhan ekonomi 8%. Ekonomi meroket $10.000. Tidak menaikkan BBM, tidak menaikkan TDL, tarif dasar listrik. Enggak naik. Siapa bilang tarif dasar listrik naik? Weh kadrun. Itu penyesuaian. Iya dong, penyesuaian doang. Lu jangan bilang naik, hoax itu. Ya, $10.000. Waduh jangan gitu loh bro. Kita ini bangsa yang murah hati. Ya kan, masa iya kita mau $1.10.000? Boleh dong Pak Jokowi merevisi janjinya. Sekarang $1 14.000 sekian kan, beda tipis sama teman, cincai lah. Gitu aja dipersoalin. Tidak menaikkan BBM, enggak itu penyesuaian.
nggak import garam, nggak import gula. Bro, gua bilang tadi itu bukan import ya. Itu adalah kita membeli dari luar untuk penguatan stok di dalam negeri. Wah, mulia sekali kan? Apalagi nih, listrik murah. Buat para sultan murah, bro. Makanya lo lihat ya, rumah-rumah orang-orang kaya, crazy rich itu listriknya 11.000 watt, sekian puluh ribu watt. Bayar listriknya sebulan bisa puluhan bahkan ratusan juta. Murah. Kalau enggak mana bisa mereka bayar kan? Nah ini, kalau minyak mentah turun, BBM akan diturunkan harganya. Tenang, tunggu waktu ya. Sekarang kan akan memperbaiki dulu, memperbesar Pertamina dulu kan ya. Pertama memperbesar Pertamina itu langkahnya adalah mensejahterakan komisarisnya, mensejahterakan direksinya. Nanti dengan sendirinya Pertamina akan besar dan mudah-mudahan juga mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi sabar ya, sabar. Nah, kemudian juga Pak Jokowi pernah mengatakan, anak-anak saya tidak tertarik pada politik. Tidak. Kalau definisinya para politisi yang umum tuh masuk ke politik ya kan, dapat jabatan, dapat akses pada anggaran negara, anggaran daerah, dikorupsi, menuhin kantong sendiri, memperkaya diri dan keluarga dan konco-konconya. Itu politik yang harus dihindari. Dan Pak Jokowi nggak mau anaknya tercebur ke situ. Udah bagus banget. Kalau perkara Mas Gibran, Bang Bobi maju ke politik praktis jadi kepala daerah itu bagian dari kontribusi keluarga besar Jokowi dan Ibu Iriana untuk Indonesia yang lebih baik dan bermartabat, bro. Jadi tolong dong ya, jangan negative thinking, suuzon terus. Lihat dari bright side. Bagaimana seorang Pak Jokowi ini, kepala keluarga yang baik, kepala negara yang dahsyat, itu mau berkorban, mendorong anak menantunya berbakti bagi Indonesia dengan menjadi kepala daerah. Gak ada kita temukan presiden yang kayak begitu. Gak ada, bro. Jadi menurut gue kita harus sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Nah, oleh karenanya gue ingin mengatakan tweetnya BEM UI, Leon dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa Jokowi adalah the king of lip service. Aduh, kacau ya. Bukan saja itu limbah, ya gue setuju banget tuh ya sama Valdo. Bukan aja itu limbah politik, tapi itu juga bentuk hoax, kebohongan yang akan bisa memicu keonaran publik. Minimal pro cons di media sosial. Jadi kayaknya harus dihukum nih ya. Jadi wajar ya kalau kemudian ada beredar satu meme, gue gak tahu siapa yang bikin ya, yang mengatakan saya Leon, saya bukan komisaris BUMN. Ya bukan lah, udah menghina Pak Jokowi masa jadi komisaris, nggak bisa. Nah, gue pengen bales nih lihat meme gue ya. Saya Bang Arif, saya calon komisaris BUMN. Ya, dengan apa yang udah gue bahas, yes, bismillah komisaris BUMN. Itu aja dari gue, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.